di era pandemi ini aku tuh kayak alergian, muncul alergi aku tuh keluar semua tuh biasanya kenapa sih? Hal-hal yang natural dan organik belum tentu hipoalergenik. Ada tips nggak sih dok, gimana sih caranya kayak meminimalisir lah paling tidak untuk masalah-masalah kulit yang tadi udah banyak banget itu? Masker itu nomor satu, kita harus pilih bahan masker yang tepat. Memang didesain untuk sekali pakai buang, jangan dipakai lagi. Jangan dicuci, jemur, pakai lagi. Kita tuh punya asumsi bahwa kalau misalnya dia harus antiseptik baru dia dapat membunuh coronavirus. Di era pandemi ini aku tuh kayak alergian, muncul alergi aku tuh keluar semua itu biasanya kenapa sih? Nah, ini munculnya alergi ini juga macam-macam. Jadi alergi itu tadi sekali lagi bisa juga gara-gara dari bahan-bahan kontak yang baru selama pandemi. Bisa juga dari misalnya tadi disinfektan atau antiseptik yang kita tadinya jarang pakai, jadi kita banyak pakai. Kedua, namanya AC itu harus dibersihkan setiap 6 bulan sekali. Nah, sekarang takut nggak panggil tukang AC ke rumah? Takut. Iya. Udah lama banget sejak pandemi tuh nggak pernah panggil tukang AC lagi. Nah, itu dia. Jadi di AC kita tuh banyak debu, coba kamu lihat di bagian atasnya aja banyak debu. Jadi kalau kamu bersihin AC, kalau kamu bilas AC itu pasti akan keluar banyak debu, pasti airnya hitam semua. Karena dia ngefilter ya? Betul. Oh, jadi kayak misalnya kayak kebiasaan kehidupan sehari-hari yang tadinya buat kita itu kayaknya hal-hal yang nggak penting, ternyata tuh penting banget ya? Iya, jadi itu hal-hal kecil. Jadi orang, tapi mesti diingat bahwa orang alerginya macam-macam. Jadi ada orang yang alerginya misalnya sesuatu yang dimakan, ada yang orang alergi debu. Nah, alergi debu ini salah satu yang paling sering, makanya tadi kita bahas lebih spesifik. Tapi orang bisa alergi macam-macam, bisa ada alergi yang dioles. Misalnya sekarang banyak orang-orang yang jadi takut ke dokter dong perawatan. Jadi apalagi jadi dokter sendiri akhirnya. terus jadi dokter sendiri, betul. Iya. Mereka beli skincare nih, banyak kamu yang beli skincare di rumah, terus dicobain deh semuanya. Tadinya nggak pernah pakai skincare, sekarang saya era pandemi langsung 10 tumpuk. Nah, iya, jadi itu kayak udah gitu kan rebahan doang. Ya udah buka-buka e-commerce kan, terus kayak gitu kayak beli-beli macam-macam kayak semuanya semua dibeli. Iya. Oh, itu juga bisa ya, Bisa. berarti paparan. Terus kayak akhirnya kan karena sering mandi, aku sering explore nih, beli sabun ini, sabun itu. Terus kayak pelembab ini, pelembab itu juga bisa pengaruh ya? Itu juga bisa pengaruh banget. Jadi hati-hati karena banyak sekali sekarang yang pengen beli karena katanya natural, katanya organik. Tapi hal-hal yang natural dan organik belum tentu hipoalergenik. Oh, karena itu istilah yang beda. Oh, istilah yang beda. Bedanya apa tuh? Jadi kalau natural itu kan artinya bahannya dari alam. Jadi entah dia nggak langsung dari daun, tapi misalnya dari ekstrak daunnya yang kemudian diolah. Kalau misalnya hipoalergenik itu dia harus melalui yang namanya dermatologi test. Jadi kita harus tes, ada penelitiannya dulu, misalnya dites di kulit beberapa orang, terus ternyata tidak menimbulkan alergi di orang-orang tersebut. Jadi itu namanya hipoalergenik. Itu yang udah terkonfirm ya, yang hipoalergenik itu. Jadi kita harus bedain ya. Nah, dokter, ini tadi kan kita udah ngomongin permasalahannya juga nih. Ini kan kayak tadi yang aku bilang ya, kita nggak bisa ngindarin dong segala perubahan yang terjadi sekarang di era new normal ini. Masker udah nggak bisa lepas, karena itu salah satu hal yang paling bagus lah yang untuk melindungi kita dari virus COVID ini. Terus dari gitu juga nggak bisa hindarin cuci tangan, mandi segala macam. Ada tips nggak sih dok, gimana sih caranya kayak meminimalisir lah paling tidak untuk masalah-masalah kulit yang tadi udah banyak banget itu? Nah, jadi mungkin tipsnya beda-beda karena tips untuk misalnya menghindari jerawat karena masker, tips untuk menghindari tangannya rusak gara-gara hand sanitizer itu berbeda-beda. Jadi nomor satu, misalnya yang paling kita sering terjadi, masker dulu ya. Masker itu nomor satu, kita harus pilih bahan masker yang tepat. Jadi bahan maskernya sebenarnya kalau kita direkomendasikan misalnya pakai masker kain nih, masker kainnya sebaiknya dia 100% katun atau 100% cotton. Kemudian jadi pastikan bahannya itu menyerap keringat. Kemudian bahannya selain dia katun, kita harus perhatikan cara bersihinnya. Pasti kita bersihin dong ke rumah ya kan, dan itu pakai deterjen biasa aja, tapi jangan pakai pewangi, pelembut, sama pelicin pakaian. Jadi biasanya karena spray terakhir dan kita kan nggak bilas, jadi ternyata di pelicin, pelembut dan lain-lain itu akan ada fragrance misalnya yang bisa menimbulkan alergi dan iritasi pada kulit. Jadi itu harus hati-hati.
Terus kemudian setelah kita cuci, kita harus bilas sampai benar-benar bersih. Jadi deterjen boleh pakai deterjen apapun, yang penting bilasnya sampai airnya benar-benar bersih sampai bening. Karena kalau deterjen sampai tersisa di kainnya dan langsung kontak ke muka kita bisa iritasi atau alergi. Oh gitu. Nah terus kalau untuk pemakaian maskernya sendiri, ini kan ada beberapa yang pakai masker kain, masih ada juga beberapa yang pakai masker medis. Ini perlu diganti gitu nggak? Kayak misalnya dalam seharian cuman bisa bertahan berapa lama untuk pakai supaya nggak terlalu lembab atau gimana? Nah iya, ini sangat penting karena seluruh masker, baik masker kain atau masker medis, itu rekomendasinya paling lama 4 jam untuk menghindari efek samping. Dan kedua, sebenarnya kalau kita udah pakai lebih dari 4 jam, kita kan ngomong, ya kan ada air liur pasti terciprat di situ, jadi pasti lembab. Nah, kelembaban yang berlebihan itu, dan bayangin mulut kita kan kotor ya, habis makan dan lain-lain. Nah, ini pasti akan mengkontaminasi maskernya. Jadi kelembaban dan kontaminasi itu akan mempengaruhi kayak namanya ekosistem bakteri lah yang ada di dalam masker itu. Jadi setiap 4 jam harus diganti meskipun masker sekali pakai atau masker medis. Ya, kemudian salah satu rekomendasinya lagi, kalau yang namanya masker sekali pakai buang, artinya memang didesain untuk sekali pakai buang, jangan dipakai lagi. Jangan dicuci, jemur, pakai lagi. Itu banget, itu habit banget. Ada loh yang beberapa menemukan, terus katanya bisa dicuci lagi, itu nggak bisa ya? Nah, itu jangan. Itu bisa merusak kulit dan juga nggak efektif lagi kan? Betul, dia akan merusak filternya. Karena kalau masker medis katanya dapat melindungi kita sampai misalnya 95%, artinya tentunya kalau dengan kita cuci dan kita jemur lagi, pastinya tidak akan melindungi kita sampai segitunya. Oke, nah itu tadi untuk yang masker ya. Terus kan juga tadi problemnya kayak masalah untuk pemakaian hand sanitizer, terus juga kayak misalnya sabun-sabun. Nah ini gimana nih dok? Ada tips nggak pemilihannya atau pemakaiannya gimana? Nah jadi kita tuh punya asumsi bahwa kalau misalnya dia harus antiseptik baru dia dapat membunuh coronavirus. Padahal sebenarnya tidak. Jadi sebenarnya sabun biasa aja itu dapat membunuh atau membuat virusnya inaktif. Virus COVID ini inaktif. Jadi sebenarnya kamu nggak usah pakai sabun antiseptik karena sabun antiseptik itu malah makin membuat kulit kita kering dan rusak. Jadi kamu cukup pakai sabun biasa aja dan boleh aja kamu pakai sabun yang ada pelembabnya misalnya. Kemudian setelah kamu cuci tangan bersih, kamu keringkan dengan sampai benar-benar bersih. Terus pastikan tidak ada sisa sabun yang ada di tangan kita. Karena kadang-kadang kalau ada sisa sabun dia akan makin mengiritasi kering kulit. Ya. Nah dokter, ini sebelum kita lanjut lagi, ini kan dokter bilang tadi keringin ya. Ini lebih baik pakai apa sih dok? Kayak misalnya lebih baik handuk kah? Atau misalnya kayak tisu kah? Atau kayak yang hand dryer itu? Itu mana yang paling bagus sih sebenarnya? Nah sebenarnya boleh pakai handuk atau tisu yang lembut. Dan jangan digosok-gosok, jadi kita tap dengan lembut aja. Karena gesekannya itu kadang-kadang dapat merusak barrier kulit kita. Kemudian tadi yang satu yang saya lupa sampaikan, kalau bisa kita pas cuci tangan jangan pakai air panas, tapi pakai air yang biasa. Air biasa aja? Kadang-kadang orang berpikiran air panas bisa bunuh bakteri, bisa bunuh virus, itu enggak ya? Enggak. Kenapa? Karena sebenarnya coronavirus itu baru bisa inaktif di suhu misalnya 60-70 derajat ke atas. Nah, sebenarnya ya? Iya. Kalau udah pakai suhu segitu pasti tangan rusak. Jadi paling tinggi biasanya kalau di tempat kita cuci tangan juga palingan 40-an. Dan itu juga toh nggak direkomendasikan. Karena akan semakin membuat barrier kulit kita rusak. Oh gitu. Nah, terus itu jangan lupa habis itu langsung pakai hand cream pelembab. Hand cream pelembab ya. Nah terus selain itu dok, kalau untuk kayak misalnya tadi kan kerutan, tapi termasuk jerawat juga ya kalau stres ya. Ini kan kayak stres itu hal yang sebenarnya kita sebenarnya mau lepasin tapi itu nggak bisa dihindarin. Ada nggak sih tips yang kayak misalnya kita apa hal-hal yang bisa kita lakuin untuk meminimalisir, at least kayak bikin kita lebih tenang lah gitu, ada nggak? Jadi nomor satu, ya ini sebenarnya bukan tips spesifik dari dokter kulit ya, tapi dari dokter secara umum bahwa nomor satu, kalau kita stres, kita jangan denial. Jadi kita harus menyadari bahwa kita tuh stres dan kita bisa menerima itu. Kalau kita bisa menerima itu, kita nomor satu, kita bisa identifikasi kita stresnya nih karena apa sih, ya kan? Kalau kita kadang-kadang stres kan beda-beda. Ada stresnya ala ibu-ibu di rumah, ya kan? Work from home, school from home, jadi dia stres. Ada yang misalnya stresnya gara-gara financial, ya kan, masalah finance. Pasti pandemi semuanya usaha lebih susah lah ya.
Ada yang stres karena kesepian di rumah. Jadi dia sebenarnya anak perantauan, dia tinggal di apartemen, nggak bisa ketemu siapa-siapa, dan dia tentunya jadinya butuh teman. Nah, jadi semua hal ini mesti disadari, dan tentunya untuk mengatasi stres itu harus kembali ke problema masing-masing. Kalau butuh bantuan, kita bisa konsultasi ke yang ahli, misalnya psikolog, psikiater, dan kemudian kita bisa refresh diri kita, misalnya dengan olahraga, dengan yoga, dengan meditasi, jadi sesuai dengan kepribadian dan masalahnya masing-masing. Oh iya, kayak misalnya contohnya aku juga kan orangnya lumayan ekstrovert ya. Jadi kalau nggak ketemu orang atau nggak melakukan kegiatan tuh bisa stres banget. Nah itu bisa kita temuin aja sebabnya gitu ya dok ya berarti ya. Terus kita coba healing diri sendiri dengan cara-cara tadi. Nah tapi dok kalau selain itu juga ada nggak sih kayak misalnya tips-tips penggunaan skincare, kayak misalnya tadi penggunaan sunscreen, pemilihan pelembab, atau misalnya kayak pemilihan sabun juga itu penting banget kan. Ini ada tips nggak untuk itu? Jadi ini juga penting banget. Jadi selama pandemi ini bukan berarti kita harus lepas skincare, dan nggak berarti kita pakai skincare 10 tumpuk yang baru semua. Nah, nomor satu mesti ingat kalau kita pakai sesuatu yang dibalik masker kita, nomor satu jangan pilih zat aktif yang terlalu tinggi. Jadi jangan pilih yang terlalu iritatif. Jadi misalnya kita pakai acids yang terlalu tinggi buat exfoliating di balik masker, itu not a good idea. Terus pilih bahan semuanya yang dibalik masker itu yang light, jadi jangan terlalu heavy skincare-nya, dan pilih yang non komedogenik. Oh, itu untuk taunya gimana dok? Kan kadang-kadang misal orang nggak berani ke dokter nih untuk konsultasi, itu hal kayak minimalnya kita untuk tahu kita baca ingredients-nya apa gimana tuh? Jadi nomor satu sebenarnya ada list ingredients, jadi namanya dan setiap ingredients sebenarnya kamu bisa cek satu-satu namanya. Score of comedogenicity. Jadi ada skor komedogenik misalnya 1 sampai 5. Jadi ada yang ingredients yang komedogeniknya 0, yang satu ada yang 5. Yang 5 artinya waduh komedogenik banget gitu. Nah, itu bisa dihindari. Ya nggak ada cara lain selain kamu cek satu-satu. Kedua, sebenarnya untuk pas di BPOM ada submit namanya kalau dia bilang non komedogenik artinya perusahaan tersebut atau skincare tersebut sudah melakukan research bahwa skincare-nya tidak komedogenik, dan mereka sudah melakukan research pada formulasi skincare tersebut. Jadi kalau mereka sudah memilikinya, biasanya di dalam skincare tersebut sudah tertulis bahwa produk kita itu non komedogenik. Oh itu ya salah satu caranya. Habis itu apa lagi dok? Kemudian itu untuk pemakaian yang dibalik masker. Terus tentunya kalau dibalik masker kita kalau bisa menghindari pemakaian kosmetik, karena kita tahu kosmetik sendiri aja kan udah bikin jerawatan dan beruntusan. Apalagi dibalik masker. Jadi resikonya untuk membuat jerawat itu akan berlipat ganda, akan semakin membuat jerawat, beruntusan, iritasi, dan lain-lain. Kemudian untuk kita pakai sabun, kita pilihnya yang lembut tentunya. Kenapa? Karena kita kan habis seharian teriritasi, kegesek-gesek masker. Jadi kita jangan pakai sabun yang harsh, pakai sabun yang lembut. Jadi pakai cleanser kalau bisa, jangan pakai yang sabun. Kenapa? Karena sabun agak lebih drying. Jadi kita pakainya cleanser, karena cleanser itu sifatnya lebih lembut. Nah mungkin banyak yang belum paham nih dok, yang membedakan yang hard, sabun yang hard sama yang cleanser, sabun yang cleanser biasa. Ini untuk kayak secara kasat mata, yang paling gampang ngebedainnya gimana tuh dok? Nah sebenarnya namanya cleanser itu namanya no soap formula. Nah namanya sabun itu biasanya misalnya ada SLS-nya, itu yang biasanya bikin berbusa. Nah kalau misalnya kita pakai sabun, biasanya udahannya agak keset, kecuali dia sabun yang berpelembab. Jadi ada beberapa sabun, meskipun dia sabun, dia kasih pelembab lagi. Nah, kalau cleanser itu sebenarnya dia bukan sabun, jadi namanya tuh syndet, jadi sintetik deterjen. Sedangkan kalau sabun isinya deterjen, tapi dalam jumlah yang sedikit, nggak kayak deterjen cuci baju gitu. Jadi sintetik deterjen ini sifatnya lebih lembut gitu. Jadi kita kayak mungkin bisa bedain dari kayak seberapa dia berbusanya ya. Betul. Semakin berbusa itu berarti semakin tinggi dan semakin hard itu ya berarti ya. Dan kita cari yang dan minimal. Setelahnya juga pasti lebih keset. Nah sebenarnya kamu tinggal lihat labelnya, dia soap atau cleanser tulisannya. Karena kalau cleanser nanti tulisannya di belakangnya cleanser. Gitu. Akan beda ya tulisannya. Betul. Itu sendiri. Oke. Nah terus dok, selain itu kayak pemakaian tadi dokter bilang kan ada uneven skin tone kan. Uneven skin tone itu mungkin bisa dihindarin dengan apa aja tuh? Jadi uneven skin tone itu kan karena warna kulitnya belang, ya kan? Jadi ada bagian yang lebih gelap, misalnya karena bagian tersebut kalau di era pandemi ini banyak lebih terpajan matahari. Misalnya dari dahi kita ke atas, ya kan, yang nggak tertutup masker.
Nah, salah satunya menghindarinya adalah memakai sunscreen tentunya. Oh, jadi tetap pakai sunscreen ya. Kenapa? Karena si sunscreen tersebut itu mencegah untuk kita menjadi gelap karena akibat sinar matahari. Ini kayak penting ya buat kita nanti bahas lagi, mungkin lebih spesifik tentang uneven skin tone ini dan pemakaian sunscreen ya dok ya? Iya, betul banget. Nah dokter, tadi selain tadi kan itu udah dari luar semua tuh. Kalau dari dalamnya ada nggak sih dok tips dari dokter, misalnya apapun yang kayak harus kita konsumsi atau apapun yang lain? Nomor satu, yang paling penting kalian konsumsi adalah air putih. Air putih? Kenapa? Karena jadi ini ada, tadi kita belum bahas nih, jadi selama pandemi ini orang-orang tuh sebenarnya kurang minum. Kenapa kurang minum? Satu, kita pakai masker terus, ya kan? Iya. Pakai masker terus, males dong minum di tempat umum, gitu ya. buka-buka dan lain-lain. Satu. Kedua, kira-kira kalau kita pergi keluar, males nggak sih ke WC umum? Pipis terus, Iya males kan? ya. Males kan? Jadi orang-orang tuh jadi males minum, salah satunya gara-gara itu. Kedua, jadi nahan pipis, jadi dia males pergi ke WC dan lain-lain. Ketiga, dia memang gara-gara kulit areanya jadi kering karena kita di rumah terus, jadi sebenarnya kebutuhan air juga harus lebih karena dia kan di rumah terus dan tidak merasa haus. Jadi kalau kita nonton drama Korea seharian di rumah tentunya lupa minum kan? Iya, kayak nggak ngerasa haus karena merasa kita nggak ngelakuin kegiatan apa-apa. Tapi justru bahkan karena diem di rumah aja justru itu harus banyak minum ya. Kita harus banyak minum. Apalagi yang misalnya di rumah terus tapi tetap olahraga. Jadi kalau kita olahraga juga kebutuhannya kan semakin meningkat lagi. Jadi itu harus lebih banyak minum. Nah, sekarang kita minum dulu ya dokter Yul. Oke. Kita minum dulu, dari tadi kita ngobrol belum minum. Ini apa nih? Ini tadi aku pesan chamomile tea. Aku green tea. Ini bener nggak ya? Nah, jangan lupa ya, kita buat Jangan lupa minum. minum terus. Dokter, makasih banyak ya dokter ya. Iya. Informasinya luar biasa banget. Ini cara ngatasin kulit di era pandemi dan masalah apa aja. Mudah-mudahan ini bisa ngebantu kita semuanya ya. Makasih Iya. dokter. Nanti kita bahas lagi yang lainnya lebih spesifik ya. Siap. Thank you Sampai for jumpa watching. semuanya.